Yang saya hormati pengawas madrasah satu-satunya yang masih tersisa dari 2 pengawas madrasah yang ada, kurang 1, Kementerian Agama Kabupaten Bolamung Utara. Kami sapa dengan hormat Bapak Haji Rahmat Guhung SAG. Yang saya hormati para pengawas PAI kalau ada hadir, yaitu senior kita, Bapak Asnawi Bula SAG, yang telah banyak membantu kita pada pelaksanaan kegiatan Pendis selama ini. Yang saya hormati Pak Erwin Van Gobel dan Ibu Ajija, pengawas PAI di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolamung Utara. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh kepala madrasah, baik madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, maupun madrasah aliyah di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolamung Utara. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya kasihi seluruh, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat keafiatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini, di Zoom meeting ini, dalam rangka untuk mengikuti rapat terkait dengan surat instruksi dari Dirjen Pendis Kementerian Agama nomor 544 tahun 2022 tentang pelaksanaan ujian madrasah di lingkungan Kementerian Agama tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Kantor yang turut bersama-sama dengan kita untuk memberikan sambutan arahan. Begitu juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pengawas madrasah dan seluruh kepala madrasah yang sempat hadir pada Zoom meeting sore hari ini, dan teristimewa juga para operator kita yang hadir pada kegiatan Zoom meeting kita pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan atau kami tegaskan, khususnya pada pelaksanaan ujian madrasah yang akan kita laksanakan pada bulan April atau Maret ini di tahun 2022 ini. Untuk pelaksanaan kegiatan ujian madrasah ini, kita tetap mengacu kepada POSUN tahun 2022 tentang pelaksanaan ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Saya kira untuk POSUN ini untuk isinya sejak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ini isinya sama, dan itu tidak ada berbeda karena kita masih dalam masa pandemi COVID sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ini. Yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada seluruh kepala madrasah dan seluruh para operator madrasah dan pendis, mari kita selalu melakukan konsultasi, koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan ujian madrasah ini agar pelaksanaan kegiatan ujian ini dapat kita laksanakan. Kita lakukan koordinasi konsultasi baik di tingkat kanwil, dalam hal ini bidang pendis, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, maupun di tingkat kabupaten kota, dalam hal ini seksi pendis yang ada di Kemenak, khususnya yang ada di Kemenak Kabupaten Bolamung Utara, dan selalu melakukan koordinasi juga dengan meminta pertimbangan saran daripada pengawas madrasah yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolamung Utara.
Yang kedua kami ingin sampaikan kepada kepala madrasah dan para operator bahwa untuk pelaksanaan ujian madrasah tahun ini, itu yang bisa melaksanakan ujian pada tahun 2022 ini adalah madrasah yang sudah punya izin operasional. Yang kedua sudah punya izin NIM maupun yang sudah terakreditasi, baik itu terakreditasi A, B, C, itu sudah bisa melaksanakan kegiatan ujian madrasah. Kemudian untuk madrasah yang belum terakreditasi bisa bersama-sama bergabung dengan madrasah yang sudah terakreditasi. Jadi saya kira untuk madrasah yang belum terakreditasi bisa bergabung dengan madrasah-madrasah yang sudah terakreditasi, kurang cara kita mengaturnya seperti apa. Saya kira untuk dasarnya itu ada pada Juknis Posun 2022 ini. Kemudian untuk masalah kisi-kisi dan soal sesuai dengan Juknis itu kita serahkan kepada madrasah-madrasah masing-masing untuk membuat kisi dan soal. Jadi kepala madrasah hanya menunjuk seorang guru atau beberapa guru yang berkompeten untuk menyusun kisi-kisi dan menyusun soal ujian madrasah tahun 2022 ini. Kemudian untuk masalah anggaran, saya kira anggaran ini kita mengacu kepada anggaran yang ada pada BOS dan anggaran-anggaran lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira untuk pelaksanaan kegiatan ujian madrasah ini sudah jelas, anggaran itu ada pada anggaran BOS maupun anggaran lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk ujian ini saya harapkan karena ini akan dipertanggungjawabkan sebentar, apapun yang kita lakukan, semua kegiatan itu tetap ada pertanggungjawaban. Kemudian terkait dengan masalah tata cara pelaksanaan ujian, saya kira ini semua sudah pengalaman kepala madrasah karena sejak dari tahun-tahun yang lalu pelaksanaan ujian ini telah dilaksanakan dan memang pengaturannya itu sudah ditahu oleh kepala madrasah tersebut. Saya kira ini kembali ke Posun Juknis tahun 2020 tentang pelaksanaan ujian madrasah di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian yang terkait dengan masalah jadwal, ini tetap kita mengacu kepada Posun karena ini sudah diatur juga. Kita tetap mengacu kepada kurikulum yang ada. Kita melihat juga ada dari jadwal yang sudah tercover di Posun ini. Jadi kita melihat jadwal yang sudah tercover sini sambil kita menunggu surat resmi dari Pendis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara untuk kita seragamkan tentang pelaksanaan kegiatan ujian madrasah yang kita akan laksanakan tahun 2022 ini. Saya kira itu informasi yang perlu kami sampaikan. Semua kepala madrasah sudah tahu apa yang dia harus lakukan terhadap pelaksanaan kegiatan ujian madrasah yang akan kita laksanakan tahun 2022 ini. Saya kira itu informasi yang kami sampaikan dan ada beberapa informasi juga kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang kita ikuti kemarin, yaitu kegiatan emis dan simpatika yang dilaksanakan oleh Bidang Pendis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tentang penekanan dari Pak Kepala Kantor dan Kabid Pendis tentang moderasi beragama. Nah, diharapkan insya Allah di tahun 2022 ini kita akan mengutuskan beberapa guru madrasah yang akan menjadi narasumber di masing-masing lingkungan kabupaten kota Sulawesi Utara. Jadi ada beberapa guru yang akan kita ikuti kegiatan moderasi beragama dan mereka itu akan menjadi narasumber di Kemenak Kabupaten masing-masing. Kemudian yang kedua terkait dengan literisasi madrasah ini memang sudah saya konfirmasikan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama kemarin.
Ini dalam rangka untuk kita melihat, kita pasang di Kemenak khususnya yang ada Pak Kepala Kantor dan di Seksi Pendis untuk kita melihat kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan oleh seluruh madrasah, khususnya madrasah yang ada di Kemenak Kabupaten Bola Mongondo Utara, agar bisa terpantau. Ini gunanya aplikasi transformasi digital. Nah, ini yang akan kita pasang, dan itu memang informasinya itu sudah diinformasikan oleh Pak Kepala Kantor. Mudah-mudahan aplikasinya sudah terpasang dan kita bisa melihat informasi-informasi kegiatan yang madrasah lakukan di tahun 2022 ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada Kepala Kantor, kepada pengawas, dan kepada seluruh kepala madrasah dan operator di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bola Mongondo Utara. Dan kami mohon dengan hormat kiranya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bola Mongondo Utara untuk dapat memberikan sambutan, arahan sekaligus pressing ke madrasah agar pelaksanaan kegiatan atau kegiatan ini baru 35 orang. Ini menjadi perhatian Pak Burhan, nanti harusnya baru kepala madrasah dan adminnya saja seharusnya sudah 48 orang. Tapi sekarang kita baru 35 orang ini yang mudah-mudahan sambil jalan mudah-mudahan akan bertambah terus. Yang saya hormati para kepala-kepala madrasah bersama adminnya, Pak KUA bersama adminnya. Yang saya hormati juga ada sahabat saya Pak Rastono Sumardi, yang saya sengaja hadirkan di tempat ini dengan program besar kita Bola Mongondo Utara, dan sebentar beliau akan jelaskan. Beliau ini sementara ini sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mobagu. Beliau bisa berkenan hadir di tempat ini karena berkawan bersahabat dengan kami, sehingga beliau juga bisa menyempatkan diri untuk sama-sama dengan kami di tempat ini. Semua peserta Zoom meeting pada hari ini, kembali kita bersyukur pada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus dan tidak henti-hentinya memberikan kemampuan, kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah masih tetap segar, sehat, walaupun sebenarnya jam sekarang jam tidur. Namun inilah orang di era pandemi. Saya sampaikan sama Pak Burhan, sementara ini Zoom yang kita lakukan, dan saya mau ini bisa dipercayakan yang lain. Kalau memang sulit berubah apa, maka orang gunakan fasilitas Zoom. Pertama, kalau Ibu Ida sampaikan tadi dengan tajuk yang saya menyampaikan juknis, sebenarnya tidak juga. Walaupun saya mantan kepala seksi Pendis, yang seharusnya menyampaikan juknis sebenarnya garis besarnya sudah disampaikan oleh Pak Burhan tadi. Pada dasarnya posnya itu tidak beda dengan pos-pos yang kemarin, karena memang masih pakai di era pandemi seperti ini. Tidak ada yang berubah untuk posnya, ya tetap seperti tahun-tahun kemarin. Namun memang butuh penegasan-penegasan untuk perlu diseriusi kegiatan ini, supaya jangan cuma semacam yang penting ada backing. Yang penting ada backing. Nanti penekanan-penekanannya bisa juga share dengan para pengawas. Tapi saya mau untuk kegiatan sosialisasi, karena poin-poin besarnya sudah disampaikan oleh Pak Burhan tadi. Poin-poin besarnya sudah disampaikan oleh Pak Burhan. Kalaupun akan dipertajam sebentar, mungkin waktu kita hanya setengah jam saja, Ibu Ida ya. Diatur ya, Ibu Ida sebentar, setengah jam saja. Karena sengaja hari ini itu saya juga menghadirkan Pak Rastono, itu inginnya untuk menyampaikan sehubungan dengan ujian juga. Sehubungan dengan ujian yang selama ini adalah transformasi digital. Itu pertama, transformasi digital itu poin program besar daripada Pak Menteri Agama, dan 7 poin. Itu yang kedua adalah transformasi digital yang selama ini kita tidak
tidak manfaatkan itu. Sehingga di tahun 2022 ini, Pak Menteri, Pak Gusman itu memberi tajuk tentang transformasi layanan umat. Nah, sekali lagi, transformasi layanan umat adalah itu kita lebih memacu lagi dan memicu kiat-kiat apa yang telah membuat minimal fasilitas yang sudah ada itu telah manfaatkan dengan baik. Contoh, saya ke Pendis kemarin Pak Burhan minta maaf. Saya bilang, mana madrasah-madrasah yang ada IT-nya tapi tidak manfaatkan. Atau ada komputernya tapi hanya dimanfaatkan ketika ujian madrasahnya. Atau mana juga madrasah-madrasah yang masih sebenarnya sudah perlu dengan digitalisasi baik melalui HP maupun PC dan sebagainya, tapi orang belum melakukan itu. Apalagi melalui HP, semua sudah HP. Sementara orang tidak manfaatkan ujiannya melalui HP saja. Minimal ujian semesteran, orang boleh pakai itu. Karena tadi tajuk besarnya dari Pak Menteri itu adalah transformasi terkonsentrasi. Contoh, hasil-hasil penilaian itu tidak bisa dibuka oleh guru-guru, walaupun melalui HP, tapi cuma bisa dibuka melalui kantor. Itu bisa diatur. Tanpa merekayasa nilai, tanpa merekayasa hasil, dan sebagainya. Atau kita percayakan di admin madrasah itu sendiri yang mampu merekap nilai itu dan akan melihat hasil daripada madrasah itu sendiri. Nah, inilah program besar saya yang setidaknya ada perubahan-perubahan dalam pendidikan. Lalu untuk kantor secara keseluruhan, nantinya saya akan sudah bicarakan dengan teman-teman beberapa pejabat bahwa semua kegiatan-kegiatan di tingkat madrasah, semua kegiatan-kegigiatan yang di tingkat KUA itu akan terkontrol melalui admin tadi, Pak Burhan. Juga hadir di tempat ini ya Pak KUA, itu akan terkontrol melalui adminnya masing-masing. Semua kegiatan madrasah itu bisa kita akses dan Pak Burhan bisa lihat hanya duduk-duduk di tanpa, hanya melalui televisi kau lihat, oh MA Al-Herat bin Tauna kegiatan hari ininya apa bisa dilihat. Bahkan itu bisa diinput juga kehadirannya. Ternyata, oh yang hadir di sana hanya sekian persen. Oh iya. Ya. Oh ternyata, oh kegiatan madrasahnya ini. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa pantau. Memang ada hal-hal yang perlu memang orang pertegas dalam kondisi seperti ini. Bahkan di sekolah-sekolah negeri, ini Pak Udin ada hadir ya. Kepala-kepala madrasah negeri pasti hadir juga ini. Bahkan anggaran-anggarannya itu bisa diakses melalui situ Pak Burhan. Bisa orang lihat bahwa serapan anggaran dari MTS Negeri 1 Bolmut orang bisa lihat oh sesekian persen dengan cara diinput oleh admin tadi. Kalau seandainya mereka atau admin tadi tidak menginput, itu perlu dipertanyakan lagi. Maka Pak Burhan harus turun ke sekolah untuk mempertanyakan bagaimana kondisi yang ada di sana. Sehingga sistem kontrol ini kita pakai sistem kontrol online. Oh, di sana tidak begitu aktif lah. Tingkat kehadiran mereka itu tidak begitu aktif. Ada masalah apa di sana? Nah, bisa dilihat dipantau di televisi atau dikontrol secara online. Kita lihat di sana ada kelumpuhannya, Pak Burhan bisa turun ke sana. Kalau Bimas Islam mungkin KUA-nya, kok KUA-nya tidak memberi informasi tentang keberadaan yang ada di KUA, maka kasih Bimasnya Pak Panigoro, Pak Wahum akan turun ke tempat-tempat itu. Nah, inilah maksud saya bahwa sistem transformasi digital yang menjadi program besar dari Pak Gusman. Kita harus cepat sikapi ini karena dengan cara begitu layanan keumatan cepat, bukan menduga-duga. Bahkan hal ini saya buat bukan cuma sekedar di situ, sampai Basnasnya, saya sudah ketemu dengan Ketua Basnas, LPTQ-nya, kegiatan-kegiatannya itu bisa diakses supaya orang tahu bahwa ternyata Kementerian Agama itu
selama ini kan kita berbuat tapi tidak dilihat. Iya. Tidak terlihat lah. Kenapa tidak terlihat? Kita sendiri yang membuat supaya tidak terlihat. Maka iya, kita sendiri yang membuat karena tidak terlihat. Kenapa? Karena kegiatan kita tidak terupdate, terinformasi. Bahkan kemarin media juga sudah kerjasama dengan saya. Di semua lini, baik pendidikan, bimas Islam, haji, dan sebagainya, itu akan diakses oleh media. Bahkan saya bilang sama Pak Rifal, sebagai humas kita, bahwa setiap hari harus ada berita, baik itu dari pendidikan, dari bimas Islam, dari semua satker yang ada di kementerian. Sehingga terlihat bahwa kegiatan kita itu ada. Terkadang orang melihat sebelah karena tidak tahu kegiatan itu. Dan itu juga terpantau ketika ada tamu yang masuk, orang bisa lihat, orang bikin kegiatan. Oh ternyata di MA atau MI mana ada bikin kegiatan ini. Bisa terpantau itu melalui karena diwajibkan setiap hari menginput semua kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat akar rumput. Jika ada yang tidak menginput dan tidak memberi informasi, maka itu pasti saya akan berikan punishment Pak Burhan. Melalui Pak Burhan dulu. Saya tidak langsung memberi punishment, tapi Pak Burhan yang memberi itu. Oh, kenapa ada beberapa madrasah ternyata vakum dengan kondisi ini, tidak mau menjalankan program. Saya sampaikan sama kemarin ketika bisa sambut, karena ini program bersama dan itu bukan program dibuat-buat. Karena ini program besar daripada Pak Menteri tentang transformasi digital, maka harus diindahkan. Kalau memang pun kalau tidak diindahkan, ya terserah Bapak Ibu sekalian nantinya akan apa yang terjadi melalui seksi masing-masing. Saya tidak mau banyak berkomentar hari ini, tapi inilah proyeksi atau keinginan saya, cita saya di Bola Mongondo Utara yang saya tidak tahu pernah dilakukan oleh siapa atau siapa yang saya mau. Manajemen ini, sistem ini saya akan buat. Sehingga saya butuh dukungan dari seluruh kepala-kepala madrasah dan admin kepala KWA, terutama kasihnya, untuk mempresur ini ke tingkat bawah. Ya. Namun caranya gampang, caranya nanti akan disampaikan oleh Pak Rastono. Sangat mudah sekali. Sekarang sudah proses editing dan sebagainya sudah, pokoknya tinggal action itu operator. Tinggal mau bimtek beberapa ya satu hari lah kita akan datangkan beliau di tempat di Bolmut, akan bimtek bersama, adminnya harus hadir dan kita akan action bersama. Ya, saya pikir ini yang perlu saya sampaikan dengan harapan kepada kita semua bahwa sekali lagi program ini bukan karena Pak Idrusnya ada di Bolmut, tidak Pak Burhan. Tapi program ini adalah program besarnya Pak Menteri yang saya sengaja cepat tangkap ini untuk kita realisasikan, kita aktualisasikan di Bolmut. Apalagi di tahun 2022 ini, Pak Gusman memberi tajuk tentang transformasi layanan umat. Nanti mungkin di Pendis juga akan raker itu berhubungan dengan transformasi layanan umat. Itu sama, karena itu tajuk besar 2022 ini oleh Pak Gusman. Nah, saya tangkap dengan tadi, program besar dari Pak Gusman, transformasi digital. Nah, ini yang harus pakai, dan insya Allah Bolmut akan semakin sedikit demi sedikit meningkat. Alhamdulillah kemarin dengan sahabat Basri sudah meningkat, nanti kita akan tingkatkan lagi. Hari ini Pak Burhan masih 41 orang yang memberi partisipasi di kegiatan ini. Nanti tolong di absen siapa yang tidak memberi partisipasi atau tidak ikut di kegiatan ini, tolong dicatat ya. Jangan sampai dibiarkan, supaya saya tahu bahwa kita adalah tim. Yang ada itu kalau seandainya diberi perintah, lalu ada yang masih, kecuali ada alasan tertentu. Kalau alasan tertentu tidak apa-apa. Tapi kalau memang seandainya sengaja dibuat Zoom supaya hadir semua, Pak Burhan. Iya. Kalau seandainya menghadirkan kan terkadang masih ada kan bilang begini. Terlalu lagi kalau seandainya saya bilang Zoom punya nama hadir. Itu yang sangat disayangkan. Jadi tolong dicatat kepala-kepala madrasah mana
ya yang tidak ikut ini dan tolong diberi pembinaan. Ya, nanti setelah itu kalau bagaimana juga ya, kemudian terserah Pak Burhan. Saya tinggal mau tunggu di mejanya saya seperti apa. Siap, Saya Pak. pikir cukup. Ya, cukup harapan saya pada atau tanggapan saya pada kesempatan ini, sambutan saya pada kesempatan ini dengan harapan sekali lagi mungkin untuk juknis ujian madrasahnya sosialisasi kita silakan kita share setengah jam, lalu kita berikan Pak Rastono untuk menyampaikan harapan-harapan besar saya melalui beliau. Ya, harapan besar saya melalui beliau karena beliau akan uraikan tentang bagaimana sistem digitalisasi yang kita jalankan di Pulau Maluku Utara. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Kesan. Amsal. Surat.
Ada yang baca cerita ini sebelah. Unmute akang dulu itu teribut ya. Umat beragama beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan hikmah untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Hikmah untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Indonesia jaya. هوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاء. فؤادي ما يهوى الهوى ويشاء. Selamat datang di pelayanan terpadu satu pintu kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Tidak ada suara ini, Ibu. Suara apa, Pak?
Tari Moyokapit merupakan tari kreasi Muslim yang berasal dari daerah Bolaang Mongondo. Kata Moyokapit mempunyai arti Sudah, langsung ulang kan, Nur? Ya. Sudah. Yuk. Salam. Postingkan. pada web hosting. Untuk dapat menginstal aplikasi ini, kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasinya pada web e-learning Kemenak. Kita jalankan terlebih dahulu browser yang ada pada komputer kita untuk mengakses web dari e-learning Kemenak. Kita ketikkan pada address bar, domainnya www.elearning.kemenak.go.id. Setelah web e-learning Kemenak terbuka, selanjutnya kita akan melakukan login dengan menggunakan username dan password dari akun madrasah kita. Nah, masukkan username dan password. Kemudian klik tombol login. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke web dari e-learning Kemenak. Kita cari menu download installer. Nah, di sini ada download installer untuk versi 451, ada installer Windows, dan yang satunya adalah versi hosting. Nah, kita akan mendownload yang versi hosting. Kita klik linknya, tunggu proses downloadnya hingga selesai.
Proses download telah selesai. Selanjutnya kita klik hasil downloadan tadi. Kita akan menuju ke folder di mana lokasi dari hasil download tersebut tersimpan. Aplikasi. Dan kita buka. Nah, kita ketikkan nama dari subdomain yang 51 pada web hosting. Karena kalau bicara masalah teknis, karena pada dasarnya kalau kita sudah mau sepakat ini, yang jelas kan memang kalau secara gamblang seperti tadi masih banyak juga yang bingung, tapi maksud dan tujuan tadi tersampaikan. Inginnya kita adalah sistem digitalisasi ini sebenarnya sarananya sudah ada, tapi kita tidak manfaatkan. Maka kita berkeinginan secara keseluruhan Pulau Mongondo Utara itu seperti apa disampaikan oleh Pak Rastono, bahwa kalau di kabupaten kota yang lain itu hanya personal madrasah saja, hanya satu institusi madrasah. Tapi saya mau Pulau Mongondo Utara madrasah itu sama konsepnya. Dan jangan takut dengan biaya. Beliau ini sudah bicara banyak dengan saya tentang biaya. Bahkan biaya itu bisa kita atur secara bersama seperti apa. Karena memang diakui bahwa saja itu memang anggarannya kita harus keluarkan anggaran. Bayangkan MTS Negeri 1 Kota Mobagu itu pakai hostingnya itu dari mana Pak Ras? Dari Malang ya. Halo Pak Ras. Jasanya dari Malang, bayangkan. Mereka keluarkan berapa banyak uang yang dari Malang itu harus mereka bayar supaya menjadi pendamping mereka untuk jalan semua hal-hal itu. Tapi kita memakai Pak Rastono saja dengan biaya yang tadi bahasa beliau berlipat-lipat, artinya mereka punya mahal itu, orang punya dilipat-lipat jadi rendah harganya. Berarti di bawah sekali. Jadi kalau masalah harga, di kita saja yang kantor punya itu beliau berikan harga khusus. Memang karena apa? Ingin sama-sama membangun Pulau Mongondo Utara. Karena beliau ini ingin bekerja sama dengan kita karena sayanya. Karena sahabat karibnya, karena cukup waktu saya rumah. Dan beliau ingin membantu saya juga supaya Pulau Mongondo Utara itu bisa sejajar dengan kabupaten kota di luar yang sana. Sehingga masalah biaya sebenarnya menurut saya, bahkan beliau sudah sampaikan ke saya, itu semua bisa diatur. Karena beliau siap mendampingi. Tadi kan bingung, Pak bagaimana kalau seandainya coba jalan? Kok ada kendala? Nah, itu beliaulah yang akan mendampingi kita. Baik secara Zoom atau secara langsung. Seperti itu. Memang itu kendala sekarang ketika bagaimana kalau coba jalan ada kendala-kendala. Itu kan yang jadi persoalan sekarang. MTS Negeri 1 saja pakai pendampingnya melalui Malang. Nah, seperti itu. Maka kita tidak perlu, kita perlu cuma orang yang dekat dengan kami, sebelah rumah kami, itu tetap jalan sistemnya. Seperti itu. Nah, jadi saya mau madrasah akan ikut bersama program ini, namun saya akui bahwa mungkin ada madrasah-madrasah kecil juga yang belum mampu. Sebenarnya mampu atau tidak termasuk kemauan dan meninggalkan BIMTEK. Kalau beliau akan datang, kalau orang mau ke sana banyak lagi, beliau akan datang, waktunya yang tepat. Kalau orang mau bertanya lagi, apalagi kepala madrasah, pasti mau bertanya itu. Pak, bagaimana e-learning dan sebagainya? Memang sulit kita menjelaskan sekarang. Adminnya pasti akan bertanya. Begitu Pak Ras. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan sekarang menurut saya. Cuma namun ini menjadi program kita bersama untuk kita dukung Pak Burhan. Ya namanya kita akan mencoba ini dan kita punya hati yang besar, kekuatan keinginan kita bahwa insya Allah program ini akan jalan. Nah, nanti kita akan lihat jalannya seperti apa, dan saya setelah beliau memaparkan ini bahkan di rumah sering
beliau komunikasi dengan saya, pada dasarnya sebenarnya gampang. Yang penting ada pendamping. Yang setengah mati itu kalau ada pendamping. Orang menjalankan ini nggak ada tempat bertanya. Terutama yang paling banyak itu pendidikan, karena mereka punya madrasah yang banyak. So ada fasilitas tapi tidak digunakan. Kalaupun tidak ada fasilitas, tadi beliau bilang HP pun jadi. Sekarang anak-anak punya HP semuanya yang Android. Jadi ujiannya sedang melalui HP, sudah online. Servernya dari mana? Servernya dari madrasah. Langsung madrasah yang punya server itu, yang mengetahui DP hasil dan sebagainya. Ini ya sebagai penguatan saya, dengan harapan bahwa baik dari pendidikan maupun bimas Islam, dan ini akan menyeluruh sampai di satker, semua satker yang ada di Bola Mongondo Utara, khususnya Kementerian Agama, kita akan pressure untuk hal ini, supaya kita akan jalan sama menjalankan program ini, sistem digitalisasi. Saya pikir cukup ya ini, Bu Ida, Pak Burhan. Ya, siap Pak. Ya. Dan terima kasih kepada sahabat saya Pak Rastono. Nanti insya Allah akan lanjutkan ini, sedangkan cuma melalui Zoom ini, so keasikanlah teman-teman untuk melihat bahwa tujuan saya bahwa tadi bahasa tadi, orang so bikin kegiatan tapi masyarakat tidak tahu. Orang so lakukan banyak tapi masyarakat tidak tahu. Maka kita perlu publish kegiatan-kegiatan kita supaya masyarakat tahu bahwa ini loh kita Kementerian Agama Bola Mongondo Utara yang orang lakukan, supaya orang tahu bahwa kita juga punya output yang perlu diperhatikan seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan untuk penguatan ini, dan saya kembalikan ke Ibu Ida. Ya, makasih Pak atas penguatannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ketua PGMI. Mungkin waktu 10 menit untuk penyampaian teknis dalam pelaksanaan ujian madrasah tahun 2021-2022. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bola Mongondo Utara, Bapak Mahel Patah, Pak Idrus Sante, boleh maaf. Yang kami hormati, siap senior, Pak Kasih, Seksi Mas Endis, teman-teman kepala madrasah, guru, serta teman pengawas hari ini oleh Pak Ahmad Modeong, yang semua saya bersahabat berkaitan, dan insya Allah kita berdoa semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Kepala Kantor, pertama saya mau sampaikan alhamdulillah, terima kasih kesempatan ini diberikan kepada kami, di mana saya ini Pak Kasih, Pak. Bagaimana? Ya. Jadi saya ini bukan ketua PGMI Pak Burhan, Pak Ibu Ida, tapi ketua tim pengembang madrasah. Ketua tim pengembang madrasah yang oleh Kepala Kantor Kementerian Agama yang lalu, Pak Asri, karena saya waktu itu sudah mau memasuki pensiun Pak Kandep, sehingga beliau merasa melihat pengawas madrasah sisa satu, barangkali kira-kira seperti itu, sisa Pak Modeong, dan pengganti pengawas madrasah tidak ada lagi, sehingga dengan adanya percepatan kegiatan pelaksanaan pendidikan di semua tingkat madrasah, MI, MTS, Alia, yang perlu penanganan yang barangkali serius, sehingga beliau meminta saya untuk agar supaya bersedia menjadi ketua tim pengembang madrasah, dan itu SK-nya sudah ditetapkan. Hanya ketika sudah dilantik kami sebagai pengurus tim pengembang madrasah ini, beliau
sudah dimutasi. Berkenaan dengan pertemuan hari ini, kebetulan Pak Kandep, Pak Kakan Kemenak hadir, Kakan Kemenak yang baru ini, insya Allah. Saya lihat atau saya pikir bahwa semua kepala kantor seperti sama, apalagi yang masih muda-muda, pasti sama bagaimana tentang ingin percepatan kegiatan pendidikan boleh berkembang di daerah tempat bapak-bapak. Seperti halnya Pak Basri, insya Allah ini saya sudah lihat apa yang dilakukan oleh Pak Idrus, sudah mengundang Pak Rastono. Pak Rastono ini orang yang juga saya kenal, orang dua kan Pak Kandep sama-sama orang Pebundayan toh. Pak Rastono juga Pak yang orang dari Dinas Pendidikan Kota-Kota Mobagu. Assalamualaikum Pak Rastono. Insyaallah saya sangat ingin sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rastono agar supaya madrasah juga di Bolmut boleh berkembang seperti madrasah yang ada di kota-kota lainnya. Jadi Pak Kandep, Pak Kakan, kami bukan PGMI. Saya hanya pembina pengurus PGMI. Ketuanya adalah Kepala Madrasah Aliyah Kaidipang, itu ketua PGMI Bolmong Utara. Dan untuk tentang program TPM ini, Pak Kakan Kemenak, sudah kami sampaikan. Saya ini kebetulan sekarang ini masih ada di Jawa Tengah, Pak. Kebetulan datang balia anak melahirkan, jadi datang balia cucu ini Pak Kakan Kemenak. Jadi tentang program-programnya saya tidak bawa, ada di Bolmut. Insya Allah saya sudah sampaikan ke teman-teman anggota, ada Pak Erwin di situ, ada Ibu Ramlah sebagai sekretaris, dan ada teman-teman guru yang menurut saya qualified mereka dalam melaksanakan kegiatan tugas-tugas tim pengembang madrasah. Kira-kira seperti itu, Pak. Ini cuma menyampaikan ke Pak Kakan Kemenak tentang programnya. Insya Allah saya sudah sampaikan juga ke Pak Basri dalam bentuk dalam bentuk sudah dijilid. Insya Allah beliau boleh tinggalkan di meja beliau. Dan menurut Pak Basri bahwa TPM ini baru ada di Bolaang Mongondo Utara. Kira-kira demikian yang boleh saya sampaikan Pak Kakan Kemenak. Terima kasih Pak Kasih. Apa yang boleh saya sampaikan. Sekarang saya masih ada di Jawa Tengah. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf, saya belum dapat menyampaikan tentang program-programnya, tapi sudah ada programnya. Saya sudah buat dalam bentuk dijilid dan sudah disampaikan sama Pak Basri. Insya Allah teman-teman saya, ada Pak Erwin, ada Pak Ibu Lala, Ibu Ramlah, dan ada Ibu Arianti Palima di Bank, dan ada Ibu Kalsum di MTS Negeri 2, itu teman-teman tim pengembang madrasah yang menjadi teman-teman saya. Kira-kira demikian, mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bolo maaf Pak Kakan Kemenak. Terima kasih. Allahul musta'an. Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat. Mohon maaf tadi dibilang ketua, ternyata izin maaf. Nah, saya lanjut dengan penutup dan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Irwan Meamung. Kepada Bapak disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta JOM yang kami hormati, teristimewa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondo Utara,
Marilah pada kesempatan ini, insya Allah kegiatan kita pada sore hari ini, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita akhiri dengan doa. Semoga dengan doa ini kita semua insya Allah dijauhkan daripada mara bahaya, kemudian sukses dalam semua kegiatan-kegiatan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa safiyina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Allahumma inna as'aluka ridha wal jannata wa na'udzubika min syihatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'an fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wal akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wa yarzuqu min haitsu la yastahshimu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu wa innallaha balighul amri qad ja'alahu likulli syai'in qadir. Allahumma rabbana tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbighfirli wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka wa rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita.